Sekarang kita sudah masuk di Visual Studio Code, kita langsung buat file baru. Oke, new file, kemudian buat nama filenya hello.js. Sekarang kita akan print hello world. Oke, seperti ini. Kemudian akhiri dengan titik koma, atau tidak perlu titik koma. Kemudian kita save, lalu buka terminal, atau bisa menggunakan Ctrl C. Oke, sekarang kita langsung masukkan perintah di terminal. Node node, kemudian nama file, filenya hello.js. Oke, dia langsung print hello world. Kemudian di sini juga kita bisa hapus tanda titik koma, kemudian save, lalu kita ulang. Tetap akan perintah akan menghasilkan hello world. Jadi kita menggunakan titik koma jika ada perintah kedua. Konsol misalnya selamat datang. Wilindo Kupang. Oke. Ya, jadi di akhir ini tidak perlu titik koma karena titik koma menandakan bahwa untuk memisahkan satu baris perintah dengan baris perintah yang lain. Jadi ini juga kita bisa simpan di sini juga bisa. Seperti ini. Yang terakhir tidak perlu titik koma juga. Tidak apa-apa. Jadi akan perintah belum save. Oke, dia akan menghasilkan seperti ini hello world dan kemudian selamat datang di Stikom Wilindo Kupang. Oke, jadi titik koma di sini berguna untuk memisahkan satu baris perintah dengan satu baris perintah setelah perintah sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba membuat variabel. Kita buat variabel A, kita simpan nilainya dengan misalnya 2 lalu titik koma kan. Kemudian di bawahnya kita buat logika if kita masukkan di sini jika A sama dengan 3 kali 2, maka dia akan menjalankan konsol. Kemudian di sini string, misalnya perintah 1, kemudian titik koma, lalu konsol log lagi.
perintah 2, perintah 2. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa save. Lalu ini kita bisa jadi, ini kita buat keterangan. Kita tinggal tekan kontrol seperti ini, kontrol slash, maka dia akan muncul seperti ini keterangan. Atau jika lebih dari satu, misalnya seperti ini, kita bisa blok, kemudian tekan kontrol slash seperti ini. Atau juga bisa seperti ini. Slash bintang, kemudian diakhiri dengan bintang slash. Ini jika lebih dari satu baris. Kemudian coba kita save. Kemudian kita jalankan. Oke. Jadi di sini jika A sama dengan 2, dia akan menjalankan 2 baris ini, console log perintah 1 dan perintah 2. Tapi jika A sama, di sini kita isi dengan 4. Ya, di sini titik koma atau tidak perlu juga bisa. Kemudian kita coba jalankan. Jadi laptop yang agak berat. Oke, jadi di sini karena A tidak sama dengan 2, maka dia tidak menjalankan apa-apa di sini. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita akan belajar membuat variabel. Oke, kita new file. Beri nama var.js. Kemudian kita masukkan variabel ini, kita buat variabel global var sama dengan misalnya 100, kirim titik koma. Jadi di sini variabel ini menunjukkan bahwa yang ini adalah sebuah variabel dan yang ini adalah assignment atau operator penugasan, dan ini adalah nilai dari variabel global var ini. Kemudian kita buat sebuah fungsi ini kita masukkan, ya di sini kita kosong. Kemudian kita isi dalam sini variabel, kita deklarasikan di dalam function ini local var itu sama dengan ini, kita buat nilainya 200. Kemudian kita print atau tampilkan konsol string seperti ini, bisa juga string 1 atau string 2, string 1 juga bisa. Jadi kita memanggil ini untuk memanggil variabel. Memanggil variabel di dalam fungsi. Kemudian lalu yang berikut lagi kita tampilkan
Ya di sini juga bisa string 2 atau string 1, kutip 2 atau kutip 1 bisa. Misalnya global var titik 2, kemudian dia akan ditambah dengan nama variabel tadi, global var ini. Kemudian titik koma, lalu konsol ya, kita buat lokal var titik 2, ini ditambah dengan nama variabel lokal var tadi, kemudian titik koma. Oke, di sini ada errornya di bagian ini, tanda kurung ini. Oh ya, di sini jadi kita sih masih error karena kita belum masukkan nama functionnya. Function di sini kita ya, kita coba masukkan nama function di sini, misalnya bebas function, misalnya saya. Oke, ini nama functionnya adalah saya. Kemudian save. Kemudian di luar sini kita panggil fungsi saya ini, kita masukkan saya seperti ini, kemudian titik koma. Lalu kita coba jalankan di sini. Ini var yes, oke. Oke, jadi dia menghasilkan seperti ini, memanggil variabel di dalam fungsi. Jadi global var ini di luar fungsi, global var. Kemudian yang local var ini adalah berada di dalam fungsi, variabelnya dideklarasikan dalam fungsi saya. Berikut kita akan mencoba menampilkan variabel yang berada di dalam fungsi, di luar fungsi. Konsol di cloud, kemudian ini memanggil variabel di luar fungsi. Kemudian kita cetak lagi, kemudian kita buat seperti di dalam sini, global var ini, global var tambah dengan global var. Oke, titik koma. Kemudian kita cetak lagi, cetak lagi lokal var tambah lokal var seperti ini. Kemudian coba kita jalankan sini. Oke.
di sini dia sudah, ini yang tadi di atas ini. Kalau ini kita tambahkan /n, maka dia akan enter seperti ini. Ya, kita ulang. Coba. Coba kita ulang. /n. Oh, salah. Harus seperti ini. Oke. Oke, coba kita ulang lagi. Ya. Jadi /n ini untuk enter satu kali ke bawah. Kemudian global file 100 di luar fungsi. Yang bagian ini dia tidak, bagian ini error. Untuk local var ini error. Jadi hanya memanggil yang ada dari di luar fungsi, kecuali kita tulis seperti ini, nama fungsinya seperti ini. Oke, kita coba seperti ini, kita matikan. Oke, kita coba jalankan. Ya, dia langsung memanggil variabel di luar fungsi. Cetak yang ini global var sama dengan 100, kemudian di bawah sini dia akan cetak fungsi yang di atas ini, memanggil variabel di dalam fungsi yang ini, lalu dimunculkan kembali yang ini dan local var undefined. Oke, kita lanjut. Buat file baru var1.js, kemudian kita deklarasikan variabel a dengan nilai 100, kemudian var p nilainya 200, koma, kemudian var c titik koma. Jadi di sini variabel c yang belum ada nilai. Kemudian di bawah sini kita masukkan c adalah nama variabel, nilainya sama dengan a ditambah b. Oke, lalu kita tampilkan. Kita tampilkan seperti salah a plus, kemudian di sini ditambahkan string tambah, kemudian dia tambah lagi b, lalu tambah, kita masukkan string sama dengan, lalu ditambah c. Oke, kemudian kita jalankan di sini node var1.js. Oke, ini langsung muncul
muncul 100 tambah 200 sama dengan 300. Berikut kita akan belajar kata kunci let. Kita buat file baru dengan nama var2.js. Kemudian kita ketikkan di sini perulangan for. Di dalamnya kita buat variabel. Nah, variabelnya adalah variabel i sama dengan 0, lalu titik koma, kemudian i lebih kecil 3, lalu i plus plus. Kemudian kita buat dalam sini, kita cetak konsol, kita cetak nilai i itu titik 2, kemudian dia ditambah dengan i. Kemudian titik koma, lalu di luar sini kita tambahkan, kita cetak konsol, cetak ya, kita cetak /n untuk enter, jadi enter satu baris, kemudian enter di luar blok pengulangan, koma, nilai besar. Nilai i sama dengan plus i. Oke. Kita jalankan node var2.js. Ya. Jadi sini dia melakukan perulangan sesuai dengan ini. Dia akan pertama dari 0, i sama dengan 0, kemudian dia melakukan perulangan sampai lebih kecil dari 3, dan di luar sini diambil nilai i dari nilai terakhir, nilai 3 ini, i sama dengan 3. Kemudian coba kita ganti let. Oke, let seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Ya, jadi sini kita menggunakan let, maka dia akan mencetak yang berada di dalam blok ini. Yang ini di luar sini tidak akan cetak. Jadi kalau var berarti dia mencetak sampai ke luar sini sudah cetak. Ya, jadi untuk yang di bawah sini ada error. Yang ini error karena kita menggunakan let. Jadi sekarang kita akan membuat variabel tanpa menggunakan kata kunci var atau kata kunci let. Ya, jadi sini kita buat, atau kita langsung ganti ini, kita hapus i sama dengan 0. Ya, di sini tanpa menggunakan var ataupun let. Kita save, kemudian kita jalankan. Oke. Sama saja seperti tadi menggunakan var. Dia mencetak perulangan, kemudian di luar blok juga dicetak. Oke. Lalu berikutnya lagi kita akan belajar konstanta. Kita buat new file dengan nama const.js. Ya, jadi ini adalah konstanta. Kita tulis kata kuncinya const seperti ini.
Lalu di sini pi, nama constnya adalah pi. Jadi pi nilainya sama dengan 3,3 pakai titik 14 1415, kemudian 92 653 5897 93. Oke, jadi ini nilai dari konstanta pi seperti ini. Kemudian jari-jari lingkaran. Jadi ini kita menghitung rumus lingkaran. Var, masukkan var jari-jari atau radius sama dengan nilainya misalnya 5,0. Kemudian kita buat lagi var luas, ya, luas kita belum isi nilai. Kemudian kita keliling. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat luas sama dengan pi kali r ya, shift kali r. Yang ini kita ganti r pi kali r jari-jari kali jari-jari. Jadi ini adalah rumus luas lingkaran. Kemudian kita buat keliling, rumus keliling lingkaran. Keliling itu sama dengan pi r kuadrat, ya, rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi kali, jadi tulisnya seperti ini, pi r pi kali r lalu dipangkat 2 seperti ini. Oke. Pi kali r pi r kuadrat. Oh, ini pi r kuadrat, ini pi r kuadrat. Pi kali r 2 kali pi kali r. Oh, ini 2 kali pi kali r, 2 dikali pi dikali r. Oke, seperti ini. Ya, ini dikali r. Oke, jadi rumusnya sudah kita masukkan. Kemudian kita cetak konsol log. Kemudian di sini kita masukkan luas lingkaran sama dengan, di sini kita slash, ini untuk spasi t, kemudian slash t sama dengan, lalu ditambah luas, variabel luas. Kemudian kita cetak lagi konsol untuk keliling lingkaran, keliling lingkaran itu kita kasih spasi. Kemudian kita tambah dengan keliling. Oke, lalu kita cetak. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita panggil node .js. Ya, dari luas lingkarannya sama dengan 78, sekian dan kali lingkaran sama dengan 1, sekian. Oke.
Berikutnya kita akan membaca data dari keyboard. Jadi di sini saya bersihkan. Kemudian di sini ketik npm, jadi akan install readline sync. Oke, seperti ini. Kita enter. Sini jaringan ada hidup, jadi dia akan mendownload package readline sync. Oh, salah. Ya, jadi sini dia ada berjalan, tapi sini tidak berusaha. Kita lihat error ke sana. Jadi saya pause untuk menunggu. Oke, jadi sini ada error dari salah ketik. Kita cekkan. Kau ulang. Oke, kita klik ulang, tulis ulang, npm install readline sync. Oke, seperti ya. Lalu enter. Jadi sini kita akan tunggu proses penginstalan. Oke, jika sudah selesai, coba kita tes. Kita tes, masukkan script. Kita buat file baru dengan nama readline.js. Kemudian kita masukkan variabel readline itu sama dengan require readline sync. Kita buat lagi variabel nama sama dengan readline question siapa nama Anda? Kemudian kita cetak konsol
selesai perkenalan. Kita save, lalu kita jalankan di sini node redline.js. Masih ada error. Kita coba ulang. Ya, nama saya adalah oke. Hai. Berarti sudah jadi. Jadi sini dia akan meminta user untuk memasukkan inputan dan kemudian dia cetak dan ditambah dengan hasil dari inputan tadi. Sekarang coba kita masukkan angka. Kita buat file baru dengan nama redline1.js. Oke, kita buat dengan nama var custom masukkan nilai A. Masukkan nilai A. Nilai A. Ditambah dengan redline sama dengan require. Redline sing kemudian kita buat var. Ini var A sama dengan var B sama dengan redline titik custom, masukkan nilai B. Kemudian kita buat var C sama dengan A ditambah B. Kemudian kita cetak
coba jalankan. Node readline 1.js. Oke, masukkan nilai A. Misalnya nilainya A adalah 65. Enter. Nilai B nya adalah 1. Jadi 65 kali 1 sama dengan 65. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan konversi tipe data dari string ke integer. Kita buat lagi. Ini file readline 2.js. Oke, di sini kita masukkan var readline sama dengan require readline sync. Kemudian kita buat lagi var A sama dengan readline titik question masukkan bilang bulat. Kemudian var B sama dengan readline titik question masukkan real bilangan real. Kemudian kita cetak konsol. Log enter satu baris. Kemudian sebelum konversi sebelum konversi tipe data. Konsol tipe data A sama dengan tambah tipe O A. Kemudian kita cetak lagi tipe B tipe B sama dengan ini tipe plus tipe of B. Kemudian kita konversi menggunakan parse A sama dengan ini kita konversi ke integer. Jadi masukkan nilainya A.
Kemudian kita konversi lagi yang B ke, kita konversi ke float, versi ke bilangan desimal versi float. Ini yang B. Ya, jadi A kita konversi ke integer, yang B kita konversi ke float bilangan desimal. Kemudian kita cetak B. Konsol. Kita enter. Setelah setelah konversi tipe data, konversi tipe data, kemudian cetak lagi, cetak lagi tipe A sama dengan flash tipe of A, koma, kemudian cetak lagi tipe B sama dengan flash tipe of B. Oke, kita jalankan mode redline 3, redline 2.js. Oke, bilangan bulatnya misalnya 17, bilangan desimalnya misalnya 2,5, 59. Sebelum konversi tipe datanya tipe A string, tipe B string. Setelah konversi tipe datanya tipe A number, tipe B sama dengan number. Oke, jadi baik, ini untuk bagian yang pertama untuk pengenalan perintah-perintah dasar JavaScript.